Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Berjumpa kembali di PD Immanuel PT Coronet Crown. Saat ini kita akan memulai PD kita pada siang hari ini dengan kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dan akan mendengarkan setiap firman yang akan dibagikan oleh pembawa firman kita pada hari ini. Mari kita persiapkan setiap hati kita, pikiran kita fokuskan pada siang hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di saat ini kita memiliki banyak sekali masalah, banyak sekali beban pikiran, banyak sekali yang rasanya tidak ada jalan keluar. Tapi kita tetap percaya dengan iman kita bahwa Tuhan tetap menolong kita, Tuhan tetap menyertai kita, Tuhan gak akan pernah gagal untuk menolong kita. Mari kita pujikan bersama-sama, Tuhan tak pernah gagal. Ajarku mengerti Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Oh, ajarku mengerti Tuhan setiap jalan-jalan-Mu. Ajarku mengerti saat jalan-Mu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi. Hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersama-Mu. Tanganku kuat menjaga, Kaulah kemenanganku. Oh, iman dan pengharapanku teguh lewati badai hidup bersama-Mu. Tanganku kuat menjaga, Kaulah kemenanganku. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu. Oh, Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan
janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal untuk selamanya, untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal, Tuhan tak pernah gagal. Oh, Tuhan tak pernah gagal. Mari kita berdoa. Nama Bapa dan Putra. Selamat siang Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Semoga mengucap syukur Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam hidup kami, buat setiap kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh setia, yang menyertai kami di setiap musim hidup kami, setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Engkau selalu ada, tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, dalam PD ini kami ingin benar-benar merasakan setiap kehadiran-Mu di tempat ini. Kami ingin merasakan kasih-Mu lebih lagi Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami pada saat ini Tuhan, agar kami benar-benar boleh fokus padamu saja. Kami boleh benar-benar merasakan kasih-Mu Tuhan, yang sungguh besar dalam hidup kami. Ajar kami percaya Tuhan, bahwa setiap permasalahan ini Tuhan, pasti ada jalan keluarnya, pasti Engkau akan menolong setiap kami Tuhan. Yang bagi kami tidak mungkin Tuhan, semuanya mungkin bagi-Mu, karena Engkau Allah yang sungguh besar, Engkau Allah yang sungguh berkuasa dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih percaya lagi, lebih beriman lagi kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang tak mungkin bagi kami Tuhan, semua mungkin bagi. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagi-Mu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku.
hidupku. Ku bersyukur selalu, sebab Kau Allah yang sungguh menolongku. Terima kasih Tuhan. Oh, pertolonganku Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Meskipun tak mengerti Tuhan, kemanakah kami mencari cinta sejati? Hanya pada-Mu Tuhan. Oh, kemanakah kami mencari kasih sejati? Oh, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau
Kami perlu Kau Tuhan, oh kami perlu Kau Tuhan. Kaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, salam sejahtera teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketemu lagi, terutama bagi teman-teman semua di Coronet Crown. Saya percaya Tuhan tetap menyertai dan memberikan kekuatan, dan kita terus berjalan, tetap percaya, memegang tangan Tuhan, berharap pada pimpinannya, dan senantiasa mengarah kepada pengharapan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah badai, hanya Yesus yang memberikan kekuatan, dan Yesus yang bersama-sama kita di dalam kapal. Dia menyertai dan memberikan kekuatan. Saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, berkati setiap kami yang saat ini hadir melalui layar ini. Memang kami tidak bertemu dengan satu dengan yang lain di dalam ruang bersama, tatap muka. Tapi kami semua diikat di dalam persekutuan roh yang disatukan di dalam Roh Kudus Tuhan. Maka kami percaya, dimanapun kami berada, kami tetap ada di dalam Kristus. Kiranya kami boleh belajar firman-Mu seperti sebelumnya. Kami belajar setiap hari Jumat di ruang khusus. Ini ruang yang khusus, karena Tuhan mengkhususkan memberitakan firman-Mu, meneguhkan iman kami.
Oleh karena itu Tuhan berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar, menyimpan di dalam hati, dan siap untuk melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab kita. Ini meneruskan pembelajaran sebelum-sebelumnya. Kita tiba kepada dua pokok terakhir dari buah roh, yaitu apa? Kelemah lembutan, betul, dan penguasaan diri. Galatia 5, kita akan membaca ayat yang ke-23. Saya akan memulai membaca ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Berbahagialah saudara yang membaca firman Tuhan, diberkati dan hatinya terus disegarkan, dipimpin oleh Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Saudara-saudara sekalian, di tangan saya ada dua buah. Satu buah apel, satu buah mangga. Buah apel berasal dari pohon apel. Pohon apel menghasilkan buah apel. Ketika Rasul Paulus menggunakan ilustrasi buah untuk menjelaskan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, artinya begini. Pohon apel menghasilkan buah apel. Roh Kudus menghasilkan buah roh. Roh Kudus tidak akan menghasilkan buah yang bukan Roh Kudus. Pohon apel tidak akan mungkin menghasilkan buah mangga. Pohon mangga tidak mungkin menghasilkan buah apel. Pohon apel hanya menghasilkan buah apel. Artinya, Roh Kudus hanya menghasilkan buah roh. Itu ingin ditegaskan oleh Rasul Paulus, bahwa dalam kehidupan orang percaya, pada saat Roh Kudus menguasai hidup kita, pada saat kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Karya Roh Kudus itu adalah buah roh di dalam kehidupan kita. Maka, karya Roh Kudus hanya satu, yaitu buah roh. Yang menarik sekali di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, kata buah roh itu menggunakan tunggal, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Artinya, ke-9 kata yang disebutkan berikutnya, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesabaran, dan sebagainya, itu bukan buah-buah roh. Itu adalah buah roh. Satu. Kalau saya menggunakan ilustrasi apel, buah roh itu satu, tapi rasanya macam-macam. Rasanya apel ini manis, asam, seger, apalagi getir, menjadi satu. Seperti itulah buah roh. Ada 9 aspek di dalamnya. Satu buah, 9 aspek di dalamnya. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara melihat 3 sisi pertama, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, itu berkaitan dengan relasi dengan Allah. Rasul Paulus menekankan 3 kata itu berkaitan dengan relasi dengan Allah. Kasih, sukacita, damai sejahtera, itu lahir dari relasi kita dengan Tuhan. Kalimat berikutnya, kata-kata berikutnya, yaitu kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, itu penekanannya berkaitan dengan relasi dengan sesama. Sedangkan 2 kata terakhir, kelemah lembutan dan penguasaan diri, itu berkaitan dengan relasi manusia dengan dirinya. Saudara, ini penekanan, ini aksen. Jadi 9 aspek tadi ada aksen-aksennya. Mari kita belajar tentang 2 kata terakhir, yaitu kelemah lembutan dan penguasaan diri. Apa itu kelemah lembutan? Lemah lembut ini bukan letoy, saudara-saudara ya, atau lemah gemulai, bukan. Lemah lembut
itu digunakan bahasa Inggris itu gentleness. Apa itu gentleness? Apa itu lemah lembut? Di dalam bahasa aslinya itu dijelaskan sebenarnya sebuah sikap hati yang mau belajar. Lemah lembut sangat berkaitan dengan kerendahan hati untuk menerima sesuatu. Sesuatu ini apa? Sesuatu pembentukan hidup. Jadi sebenarnya kelemah lembutan adalah sikap hati yang mau belajar dibentuk menjadi lebih baik atau lebih matang. Itu lemah lembut. Mengapa itu penting, saudara-saudara, lemah lembut? Di masa pandemik ini, Tuhan membentuk dan membawa kita kepada sebuah perjalanan yang penuh dengan pembelajaran. Betul kan? Kita dibentuk, diberikan kesempatan untuk belajar. Saudara dan saya, kita dan seisi rumah kita, dibentuk untuk makin berserah, untuk bisa menata diri, untuk bisa menjaga ini, untuk bisa mengatur segala keuangan di dalam kondisi yang serba mepet. Bagaimana kita belajar untuk bisa kreatif, macam-macam, saudara-saudara. Ini adalah masa-masa pembelajaran. Maka, kalau ada orang bilang masa pandemik adalah masa susah, sebenarnya masa pandemik adalah masa pembelajaran. Nah, yang membedakan di dalam masa pandemik ini, mana orang yang berhasil atau tidak berhasil, ditentukan dari apakah orang ini belajar atau mau belajar atau tidak mau belajar. Saudara-saudara, orang yang mau belajar itu adalah orang yang lemah lembut. Lemah lembut adalah sikap hati untuk menerima pembentukan dari Tuhan. Maka, kalau kita memiliki sikap lemah lembut, maka saudara-saudara, kita akan lebih matang, lebih dewasa, lebih baik. Karena apa? Kita mau belajar. Saudara-saudara, banyak orang tidak mau belajar. Mengeraskan hati. Tetap egois. Tetap tidak mau mendengar. Tetap semaunya sendiri. Tetap memuaskan nafsu. Tetap memikirkan kedagingan. Tetap untuk apa? Mengikuti hawa nafsu. Tetap untuk apa? Tetap untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Hatinya keras. Tidak mau belajar. Saudara, lemah lembut adalah sikap hati yang mau belajar, mau berubah, mau bertumbuh, mau mendengarkan, mau dibentuk, dan mau juga dipakai Tuhan lebih lagi, mau merendahkan hati. Saudara-saudara, lemah lembut membuat orang itu semakin matang dan semakin dewasa. Orang melihatnya, kamu sekarang lebih matang ya. Oh, kamu lebih mau belajar ya. Oh, kamu ini lebih dewasa ya. Orang yang lebih matang, orang yang lebih dewasa pasti disukai oleh banyak orang. Pasti akan diberikan kepercayaan lebih lagi. Pasti akan diberkati Tuhan. Dan bahkan Tuhan percayakan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang sekarang ini diberikan. Itu adalah orang yang lemah lembut, saudara-saudara sekalian. Maka orang yang lemah lembut itu adalah orang yang menguasai bumi ini. Kenapa, saudara? Hanya orang yang belajar yang diberikan kepercayaan lebih. Hanya orang yang mau belajar, saudara-saudara, dia dipercaya untuk memimpin. Hanya orang-orang yang mau belajar, saudara-saudara, dia akan diberikan kepercayaan menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya orang yang mau belajar. Maka Anda dan saya disebut sebagai apa? Murid Kristus. Apa artinya? Anda dan saya harus terus belajar dari Kristus. Mau dibentuk oleh Kristus. Serupa dengan Kristus. Maka kiranya kita sekalian memiliki sisi lemah lembut di dalam kehidupan buah Roh Kudus ini. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita mau merendahkan hati untuk belajar, maka Tuhan akan meninggikan kita. Ya. Bahaya sekali kalau orang yang tinggi hati ditinggikan. Waduh, makin gak karuan hidupnya dan makin gak karuan orang lain.
Dan saudara bisa membedakan mana orang yang rendah hati mau belajar dan orang yang meninggikan diri dan tidak mau belajar. Saudara suka berteman dengan yang mana? Saya percaya saudara pasti lebih suka berteman dengan orang yang mau belajar, rendah hati. Maka jadilah orang yang rendah hati dan mau belajar. Karena dengan itu saudara akan banyak teman. Karena orang-orang itu akan mempercayakan saudara. Bahkan Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada saudara lebih lagi daripada apa yang saudara saat ini miliki dan terima. Saudara-saudara, yang kedua adalah penguasaan diri. Nah, kalau pelemah lembut adalah sikap hati yang mau dibentuk atau sikap hati yang mau belajar dari pembentukan Tuhan, penguasaan diri adalah sebuah sikap hati yang siap, yang mau untuk mengelola apa yang ada di dalam dirinya. Apa itu? Emosi, perasaan, pikiran, perkataan, masa lalu, dan juga segala talentanya. Penguasaan diri adalah sebuah sikap hati yang mau dan siap untuk menata dan mengatur dirinya. Kenapa ini penting, saudara-saudara? Saudara-saudara, Anda dan saya itu memiliki potensi yang luar biasa yang Tuhan berikan. Potensi yang Tuhan berikan kepada kita, karunia, talenta, bakat, kemampuan, kecerdasan, itu semua Tuhan berikan kepada kita. Kita adalah ciptaan yang dahsyat dan ajaib. Firman Tuhan mengatakan begitu. Saudara dan saya istimewa. Saudara dan saya punya banyak hal yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara mau tahu? Saudara sadari diri saudara bahwa apa? Anda ini luar biasa. Saya ini luar biasa. Segala potensi besar ini luar biasa. Pertanyaannya begini. Mengapa dengan segala kemampuan yang luar biasa, kita ini malah minim jadi berkat? Dampak kita tidak ada. Malah orang melihat, sekitar kita melihat, kita malah bukan berpengaruh dengan baik atau berdampak dengan baik. Tetapi apa? Malah pengaruh buruk yang kita berikan. Malah orang melihat kepahitan kita. Malah orang melihat apa? Melihat kemarahan kita. Malah orang terluka dengan tindakan kita. Malah orang tersakiti dengan kata-kata kita. Pertanyaannya apa nih masalahnya? Masalahnya, saudara-saudara, kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita tidak bisa mengelola emosi kita. Kita tidak bisa menata perkataan kita. Penguasaan diri bicara tentang hal itu. Bagaimana kendali itu kita pegang, saudara-saudara. Di dalam pimpinan Roh Kudus, di dalam kekuatan dari Tuhan, kita bisa mengelola dan mengendalikan diri kita agar segala sesuatu yang kita miliki itu berdampak guna bagi banyak orang, menjadi berkat bagi sekitar kita, dan itu pastinya membawa kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, maka pentingnya kita menguasai diri di dalam masa-masa pandemik ini, apalagi masa setelah pandemik ini. Kita semua masuk kembali kepada sebuah era baru, new normal, dunia baru. Dan saudara-saudara, di dalam masa-masa ini akan ada persaingan lagi, akan ada kompetisi baru. Saudara-saudara, kita tahu bahwa kalau kita tidak siap, maka kita akan ketinggalan. Tapi jangan khawatir, jangan panik. Apa yang kita perlu lakukan? Kita perlu memikirkan satu langkah untuk kita bisa menata diri kita dan segala potensi di dalam diri kita. Jangan terlalu panik, jangan ingin menjadi orang lain. Belajar dari orang lain, bagus. Melihat orang lain untuk kemudian belajar, bagus. Tapi jangan sampai Anda ingin menjadi orang lain dan iri sama orang lain, sehingga Anda tidak melihat kelebihan, bakat, kreativitas, dan kemampuan diri Anda sendiri. Disitulah kita perlu mengelola diri kita, menguasai diri kita. Banyak orang yang emosional itu karena apa? Dia ingin merendahkan dirinya. Dengan melihat orang lain, dia menekan dirinya. Ketika dia menekan dirinya, kemudian muncul amarah.
dan ledakan. Ledakan itu menyakiti diri dan menyakiti orang lain. Saudara-saudara sekalian, ada satu buku mengatakan bahwa apa? Seseorang yang tidak mengerti dirinya sendiri, orang yang merendahkan dirinya, orang ini akan lebih cepat emosi daripada orang lain. Kenapa, saudara-saudara? Pada saat dia merendahkan dirinya, pada saat dia melihat orang lain dan orang lain lebih wah, dan dia ingin menjadi orang lain, itu sebenarnya sebuah tekanan yang sangat berat bagi dirinya dan membuat dia akhirnya melukai dirinya sendiri. Orang yang melukai dirinya sendiri akan terluka, dan orang yang terluka akan melukai orang lain. Saudara-saudara, di sini pentingnya penguasaan diri dimulai dari sebuah kesadaran bahwa dirinya itu istimewa di hadapan Tuhan. Dimulai dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan sudah memberikan segala sesuatu yang luar biasa di dalam dirinya. Dia harus menyadari itu dulu. Langkah pertama dari penguasaan diri adalah sebuah kesadaran keistimewaan dirinya dari Tuhan. Yang kedua, dia bisa mengelola dan menata keistimewaan itu. Saudara-saudara. Yang ketiga, dia harus tahu kekurangannya dan bagaimana dia bisa mengatasi kekurangannya itu. Bukan saudara-saudara sekalian menutupi kekurangannya dengan topeng sehingga apa, saudara-saudara, kekurangannya itu tidak dikelola. Itu malah akan menjadi bumerang bagi dirinya. Yang keempat, dia bisa belajar dari orang lain. Ketika dia belajar dari orang lain, seperti tadi, ya, lemah lembut, dia belajar dari orang lain. Dia terbuka untuk belajar, tetapi dia tahu pembelajaran itu membentuk dirinya untuk makin lebih matang. Saudara-saudara, inilah penguasaan diri. Dengan itu, saudara, maka dia bisa mengelola perkataan, mengelola pikiran, mengelola perasaan, menjaga rasa hatinya, dan juga dia bisa menata hal-hal yang lain yang lebih kelihatan. Menata jam kerja, menata kehidupannya, sesuatu yang lebih terlihat. Itu berarti, saudara-saudara, penguasaan diri. Ini merupakan sebuah kunci yang membuat sisi yang lain, kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, lemah lembut, itu menjadi menjadi berfungsi dengan baik. Karena apa? Penguasaan diri. Mari saudara-saudara, kita terus belajar untuk menguasai diri. Kenapa? Bagaimana caranya? Dan apa langkah pertama? Mintalah Tuhan untuk menguasaimu. Baca firman Tuhan dan minta Tuhan agar firman Tuhan menguasai hidupmu. Engkau dikuasai oleh pimpinan Tuhan. Engkau dikuasai oleh kasih Tuhan. Engkau dikuasai oleh kuasa Tuhan. Dan pada saat engkau dikuasai oleh kuasa Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu untuk menata dirimu perlahan, satu demi satu, langkah demi langkah. Kiranya saudara-saudara berbahagia. Kita percaya masa pandemik ini sudah makin surut. Semua ada waktunya. Tuhan membentuk kita dan menjadikan kita murid yang terus belajar. Maka marilah kita bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, mari kita menaikkan pokok-pokok doa kita. Kita berdoa untuk tempat kita bekerja, saudara yang bekerja dan teman-teman saudara dalam bekerja di Coronet Crown. Kiranya Tuhan terus menjaga di tengah-tengah masa ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dan menyatakan pimpinannya bagi perusahaan ini. Mari kita menaikkan doa kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu atas kehidupan kami dan keluarga kami. Meskipun kami ada di dalam pergumulan yang tidak mudah, pandemik ini mengubah banyak hal. Tidak ada satupun yang tidak terdampak dengan kondisi ini. Semua lini terdampak. Kami berdoa ya Tuhan, supaya dalam masa-masa ini,
kami makin bergantung sama Tuhan. Kami makin tahu artinya berserah. Dan kami mengerti bagaimana kami mengandalkan Tuhan di tengah kehidupan kami. Memang Tuhan, Engkau menyatakan di dalam masa pandemik ini bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia tidak ada artinya tanpa Tuhan. Melalui pandemik ini kami diingatkan bahwa pentingnya kami memikirkan kekekalan. Sesuatu yang tidak pernah binasa, yaitu Tuhan, yaitu Allah sendiri. Maka Tuhan, kami berdoa, di dalam masa pandemik ini kiranya kami makin mengandalkan Tuhan. Kami makin tahu apa artinya berdoa. Kami makin rindu untuk terus bertumbuh mengenal Tuhan. Kami dan seisi rumah kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk PT Coronet Crown. Biarlah Engkau memberkati pimpinan perusahaan dan semua staf, karyawan, dan semua yang bekerja di dalamnya. Tuhan, kami tahu ada masa di mana kami harus berpikir kreatif. Ada masa di mana kami perlu mengembangkan diri kami, perusahaan kami. Maka kiranya Tuhan, hikmat-Mu menaungi perusahaan ini. Engkau menolong setiap kami untuk bekerja dengan sepenuh hati. Kami mengabdi diri kami kepada Tuhan melalui pengabdian kami di dalam pekerjaan. Maka Tuhan berkati setiap pemimpin, setiap pimpinan di perusahaan, setiap staf dan karyawan, semua orang yang bekerja. Engkau berkati, lindungi, dan berikan kesehatan. Dan juga Engkau memberikan kekuatan di dalam melakukan tanggung jawab di dalam pekerjaan. Berkati semua keluarga kami, seisi rumah kami. Berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak, berkati orang tua kami. Supaya Tuhan, keluarga kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau hari ini kami belajar tentang kelemah lembutan dan penguasaan diri, kiranya dua hal ini menjadi kunci penting di dalam pertumbuhan iman kami. Kami boleh belajar untuk siap dibentuk, menjadi serupa dengan Kristus, berjalan bersama Tuhan dan mau terus belajar. Dan kami mau punya sikap untuk mengelola diri kami, mengelola kelebihan kami. Juga belajar untuk bagaimana mengatasi kekurangan kami. Tuhan tolong kami, untuk kami bisa belajar lemah lembut dan menguasai diri kami. Tuhan berkati juga sekitar kami, lingkungan masyarakat di sekitar PT Coronet Crown. Biarlah Tuhan Kau juga memberkati sekitar kami. Kalau mereka ada yang sulit, mereka ada yang sakit, mereka ada yang kesusahan, kiranya Tuhan, perusahaan ini boleh berdampak bagi kehidupan sekitarnya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, untuk Jawa Timur. Kami berdoa Tuhan kiranya dengan masa-masa PPKM level 1 ini dan kondisi yang makin terbuka ini, kami boleh selalu sadar untuk menjaga diri kami masing-masing dan menjaga kesehatan lingkungan kami. Berkati Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih untuk para pemimpin kami yang mengabdi, menyerahkan dirinya untuk kemajuan Indonesia. Jaga mereka terus supaya tidak terbius dengan hal-hal yang menjatuhkan mereka. Jaga diri dan hati mereka Tuhan, untuk tetap peka dan melihat kebutuhan masyarakat. Kami serahkan Tuhan pokok-pokok doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang memegang kendali kehidupan dan yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bukalah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kehidupan, kasih setia Tuhan, penyertaan yang sejati, kasih yang melampaui segala akal, damai sejahtera yang memulihkan, menyertai saudara-saudara semuanya, dan juga keluarga saudara, kini, sekarang, sampai sepanjang masa.
Amin. Tuhan memberkati.